Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan video presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami dalam bentuk proposal mengenai toksisitas kandungan logam timbal atau PB pada Sungai Citarum Bandung terhadap kesehatan manusia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sae, selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi lingkungan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Adapun sebelum berlanjut ke pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sulistianingsih, yang kedua ada Yayu Siti Muyasaroh, dan yang terakhir saya sendiri Siti Eka Maimunah. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja ke pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Yayu. Kepadanya, disilahkan. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai peran penting dalam hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air atau catchment area bagi daerah di sekitarnya. Sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan di sekitarnya. Sungai juga merupakan tempat yang mudah dan praktis untuk pembuangan limbah, baik padat maupun cair, sebagai hasil dari kegiatan rumah tangga, industri rumah tangga, garmen, peternakan, perbengkelan, dan usaha lainnya. Pembuangan limbah ke sungai tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran air, termasuk di dalamnya terdapat logam berat pada air sungai yang menyebabkan keracunan apabila dikonsumsi oleh manusia. Pencemaran logam berat dapat ditemukan dalam badan air dan juga dalam bentuk padatan yang terdapat dalam perairan seperti sedimen. Nah, di wilayah Bandung ini terdapat sungai yang mengalir di kawasan industri dan lingkungan pemukiman, yaitu Sungai Citarum. Nah, saat ini Sungai Citarum ini telah mengalami degradasi kualitas dan kuantitas yang sangat memprihatinkan. Seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di sekitarnya, pencemaran Sungai Citarum terus meningkat. Diketahui bahwa sepanjang 127 km atau sebanyak 47,1% dari panjang sungai telah dikategorikan tercemar berat. Salah satu pencemaran mencemari Sungai Citarum adalah logam berat. Nah, secara kualitas, Sungai Citarum telah tercemari oleh masuknya limbah domestik, industri, dan kegiatan lain mengandung senyawa organik dan anorganik, termasuk logam berat. Nah, kualitas air yang buruk akan mengakibatkan dampak buruk yang signifikan terhadap kehidupan air serta kesehatan manusia. Pencemaran air akibat kegiatan industri ini dapat menyebabkan kerugian besar karena umumnya buangan atau limbah mengandung zat beracun, antara lain raksa, kadmium, krom, timbal, tembaga yang sering digunakan dalam proses produksi suatu industri baik secara bahan baku ataupun bahan utama. Nah, logam-logam ini akan membentuk senyawa organik dan anorganik yang berperan dalam merusak kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam perairan maupun berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang turut andal dalam konsumsi air. Selanjutnya, logam berat timbal atau PB ini memiliki efek racun terhadap gamet dan menyebabkan cacat kromosom. Keracunan timbal yang parah menyebabkan ketidaksuburan, keguguran, bayi meninggal dalam kandungan, dan kematian bayi yang baru lahir. Nah, sedangkan pada pria akan menyebabkan penurunan kemampuan reproduksi sperma. Organ lain yang dapat diserang karena keracunan timah hitam adalah jantung. Selain itu, keracunan logam timbal juga dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, terjadi anemia, dan kerusakan pada ginjal. Pencemaran air sungai yang mengandung logam PB tersebut sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar pencemaran logam berat timbal pada atau PB yang ada di Sungai Citarum Bandung, Jawa Barat, dan mengidentifikasi hubungan antara parameter fisika dan kimia yang terjadi pada Sungai Citarum. Nah, analisis
Penelitian ini untuk parameter pendukungnya dilakukan untuk TSS atau total suspensi solid dengan kekeruhan, pH, suhu, dan diatodisulfid oksigen. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memudahkan untuk melakukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan. Baik, pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini ada bagaimana pengaruh toksisitas kandungan logam timbal atau Pb pada Sungai Citarum Bandung terhadap kesehatan manusia. Nah, adapun untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan laboratorium yang didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, di mana langkah penelitian mengikuti diagram alir yang disajikan pada gambar di bawah ini. Adapun penjelasan diagram alir ini yaitu yang pertama ada studi literatur yang dibutuhkan untuk mendapatkan segala informasi dan dasar teori untuk menunjang jalan penelitian terutama dalam melakukan analisis. Studi literatur meliputi penelusuran literatur melalui jurnal, buku teks, internet, dan lain-lain. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil penelitian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu yang pertama ada metode survei dan yang kedua ada metode observasi. Data sekunder diperlukan untuk mengetahui kondisi existing di daerah yang akan diteliti. Penelitian ini diawali dengan studi literatur serta pengumpulan data sekunder yang dapat menunjang penelitian. Dilanjutkan dengan pengambilan sampel di lapangan dan analisis laboratorium. Logam berat, timbal atau Pb dianalisis di laboratorium yang menggunakan metode atau atomic absorption spectrophotometer. Begitu juga dengan parameter kimia, yaitu DO, dan kekeruhan. Sedangkan parameter pendukung langsung dianalisis di lapangan seperti DO, pH, dan suhu. Semua parameter dianalisis sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini, mengenai metode analisis sampel parameter fisika dan kimia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini. Ya, yang pertama, alat-alat yang digunakan yaitu ada water sampler, kemudian ada cooler box, selanjutnya indikator universal, dan termometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air Sungai Citarum, asam nitrat, HNO3 80%. Selanjutnya ada pun tujuan proyeknya dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, mengetahui adanya kandungan logam timbal atau Pb pada air Sungai Citarum Bandung. Dan yang kedua, menganalisis toksisitas logam timbal atau Pb pada air Sungai Citarum terhadap kesehatan manusia. Yang selanjutnya ada manfaat proyek. Adapun manfaat dari proyek ini yaitu untuk mengetahui toksisitas kandungan logam timbal atau Pb pada Sungai Citarum di wilayah Kota Bandung terhadap kesehatan manusia, serta upaya penanggulangan dampak dari pencemaran air yang ditimbulkan. Dan yang terakhir ada jadwal kegiatan proyek. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022 setiap hari Kamis, bertempat di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kantor Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, dengan catatan waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai proposal yang telah kami buat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.